selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan menyelami salah satu ide paling radikal, paling transformatif dalam sejarah, yaitu teologi salib. Ini adalah sebuah konsep yang, jujur aja, benar-benar membalikan semua pemahaman kita tentang apa itu kekuatan, apa itu kelemahan, dan di mana kita menemukan Tuhan. Yuk, kita mulai. Oke, langsung ke pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah alat penyiksaan Romawi yang begitu brutal, yang dirancang untuk menebar teror, malah menjadi simbol harapan bagi miliaran orang di seluruh dunia? Ini kan sebuah paradoks yang luar biasa ya. Nah, untuk memahaminya, kita harus lihat gimana pembalikan makna yang gila ini bisa terjadi. Untuk benar-benar paham, kita harus mundur sedikit ke konteks aslinya. Bagi dunia kuno, salib itu bukan perhiasan yang keren. Sama sekali bukan. Salib adalah sebuah pernyataan publik yang paling mengerikan. Coba bayangkan betapa jauh bedanya kontras ini. Di satu sisi, bagi orang Romawi dan Yahudi, mati di kayu salib itu adalah akhir yang paling memalukan, tanda kekalahan total, dan bahkan dianggap kutukan dari Tuhan. Tapi di sisi lain, bagi orang-orang Kristen awal, simbol yang sama ini justru diartikan ulang secara radikal sebagai lambang kekuatan dan hikmat Tuhan yang tertinggi. Loh, kok bisa? Nah, kunci untuk memahami pergeseran dramatis ini ada dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dialah orang pertama yang secara teologis merumuskan pembalikan nilai yang radikal banget ini. Jadi gini, Paulus itu secara langsung menantang semua ekspektasi budaya pada masanya. Orang Yahudi saat itu menuntut apa? Mereka menuntut mujizat, tanda-tanda kekuasaan. Orang Yunani, mereka mencari hikmat, filsafat yang logis dan masuk akal. Lalu apa yang ditawarkan oleh iman Kristen? Seorang Mesias yang disalibkan. Bagi dunia saat itu, ini benar-benar skandal dan sebuah kebodohan yang mutlak. Dan kutipan ini, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Perhatikan deh, Paulus itu nggak mencoba membantah kalau dunia melihat salib sebagai kebodohan. Justru sebaliknya, dia mengiyakan. Dia bilang, betul, ini terlihat bodoh. Tapi dia melanjutkan, justru di dalam kebodohan itulah letak kekuatan sejati dari Tuhan. Untuk menekankan kontras ini, Paulus bahkan menggunakan dua kata Yunani yang kuat banget. Dunia melihat salib sebagai moria, sebuah kebodohan, sesuatu yang absurd, nggak masuk akal. Tapi Paulus menyatakan bahwa itu sebenarnya adalah dinamis Tuhan, kekuatan aktifnya yang bisa mengubah dan menyelamatkan. Jadi, apa yang terlihat paling lemah, justru disitulah kekuatan yang sebenarnya. Karena makna salib ini begitu dalam, para teolog selama berabad-abad telah mengembangkan berbagai lensa untuk membantu kita memahaminya. Nah, penting banget nih untuk kita ingat, ini bukanlah teori yang saling bersaing atau berantem ya. Anggap saja ini seperti sudut pandang yang saling melengkapi, di mana masing-masing mengungkapkan aspek yang berbeda dari kebenaran yang sama. Jadi, yuk kita lihat 3 lensa utama ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi di atas kayu salib. Oke, lensa pertama, substitusi penal. Lensa ini melihat salib dari sudut pandang hukum dan keadilan. Idenya adalah bahwa Tuhan itu adil, dan karena itu dia nggak bisa begitu saja mengabaikan dosa. Jadi, Kristus secara sukarela mengambil tempat kita, menanggung konsekuensi dari dosa-dosa kita. Jadi, poin krusialnya di sini adalah keadilan Tuhan ditegakkan. Metafora yang paling pas adalah ruang pengadilan, di mana Kristus bertindak sebagai pengganti kita. Teori ini sangat populer di era reformasi, terutama oleh tokoh seperti Johannes Calvin, dan berakar kuat pada ayat seperti 2 Korintus 5 ayat 21. Lensa berikutnya ini melihat salib dari sudut yang beda banget. Namanya Kristus Victor atau Kristus Sang Pemenang. Lensa ini nggak melihat salib sebagai transaksi hukum, tapi lebih sebagai pertempuran kosmik yang epik, di mana Tuhan meraih kemenangan telak atas semua kekuatan kegelapan. Di sini, ide intinya adalah soal kemenangan. Metaforanya bukan lagi ruang sidang, tapi medan perang tempat Kristus melucuti senjata musuh-musuhnya. Nah, perspektif ini sangat dominan di gereja mula-mula loh. Mereka yang seringkali menghadapi penganiayaan melihat Kristus sebagai pemenang utama mereka. Dengan dasar Alkitab seperti Kolose 2:15. Nah, lensa ketiga ini fokusnya lebih ke kita, ke dampak salib pada diri manusia. Teori pengaruh moral ini bilang kalau tujuan utama salib adalah untuk menunjukkan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Sebuah kasih yang sedemikian rupa, yang dirancang untuk mengubah kita dari dalam, untuk melembutkan hati kita. Jadi, fokusnya adalah transformasi hati manusia.
Metaforanya itu kayak sebuah deklarasi cinta yang sangat dramatis di depan umum. Teolog abad pertengahan, Peter Abelard, adalah salah satu pendukung utamanya, dan ini tergambar dengan indah di ayat seperti Roma 5:8 yang mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya saat kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Oke, jadi kita punya 3 lensa yang kuat ini. Keadilan Tuhan yang dipuaskan di ruang pengadilan, kuasa kosmis yang dikalahkan di medan perang, dan hati manusia yang diubah oleh sebuah demonstrasi cinta yang luar biasa. Ketiganya kalau digabungkan, melukiskan gambaran yang jauh lebih kaya dan lengkap tentang apa yang terjadi di kayu salib. Beberapa abad kemudian, Martin Luther mengambil kedalaman teologis ini dan merumuskannya menjadi sebuah kontras yang sangat tajam dan praktis, apa yang ia sebut sebagai teologi salib versus teologi kemuliaan. Ini adalah sebuah perbedaan yang fundamental banget. Teologi kemuliaan itu, ya, cara pikir kita yang paling natural kan? Kita cenderung mencari Tuhan dalam hal-hal yang mengesankan, kekuatan, kemenangan, kesuksesan, hal-hal yang wow. Sebaliknya, teologi salib membuat klaim yang mengejutkan, bahwa Tuhan justru paling jelas ditemukan di tempat-tempat yang berlawanan, di dalam penderitaan, di dalam kelemahan, dan bahkan di dalam kegagalan. Dan kutipan dari Luther ini tajam sekali ya. Menurut dia, kalau kita hanya mencari Tuhan dalam kemuliaan, dalam hal-hal yang hebat, kita akan kehilangan Dia sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya secara paling mendalam, justru di dalam kerapuhan dan kehinaan salib. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa doktrin kuno ini masih relevan banget buat kita hari ini? Apa artinya semua ini dalam kehidupan kita di zaman sekarang? Sebenarnya ini punya 3 implikasi besar buat kita. Pertama, ini benar-benar mendefinisikan ulang apa itu kekuatan. Bukan lagi soal dominasi, tapi soal kasih yang berkorban. Kedua, ini memberi makna pada penderitaan dengan menunjukkan bahwa Tuhan itu bukannya absen saat kita sakit, tapi justru hadir secara mendalam di dalamnya. Dan ketiga, ini memanggil kita semua untuk rendah hati, menantang obsesi budaya kita akan kesuksesan dan kemuliaan yang terlihat. Pada akhirnya, teologi salib itu seperti melakukan sebuah reorientasi total. Kemenangan bukan lagi seperti yang kita pikirkan. Kekuatan ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Dan harapan menjadi mungkin bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun. Ini adalah cara pandang yang benar-benar terbalik dari logika dunia. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan reflektif yang penting. Di mana kita mencari Tuhan? Apakah kita mencarinya di puncak-puncak gunung kemuliaan dan kesuksesan yang dikagumi dunia? Atau kita berani mencarinya di lembah penderitaan dan kelemahan, tempat di mana salib itu berdiri?